penuhi hati kami Tuhan. Oh, oh, oh. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali di hari ini kita boleh kembali mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan di hari ini diambil dari surat 2 Korintus 13. Saya akan bacakan buat setiap kita di ayat yang ke-11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, jemaat terkasih di dalam Tuhan, perikop yang tadi kita baca, pasal yang tadi kita baca di dalam 2 Korintus 13 merupakan satu nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus. Nah, perlu diketahui bahwa Rasul Paulus sudah 3 kali mengunjungi jemaat Korintus untuk memberikan satu nasihat secara langsung terkait dengan permasalahan jemaat yang sedang mereka hadapi. Tapi ternyata sekalipun Rasul Paulus sudah 3 kali mengunjungi dan memberikan nasihat secara langsung, ternyata jemaat Korintus tidak juga mengalami satu perubahan. Sehingga perlu rasanya Rasul Paulus menuliskan surat 2 Korintus ini, dan di dalam nasihat terakhirnya Rasul Paulus mengungkapkan satu kalimat yang penting buat setiap kita, yaitu di ayat 11 dikatakan, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Nah, ini menjadi penting karena kata sempurna ini digunakan 2 kali di dalam pasal ini. Di dalam pasal yang ke-9 dari 2 Korintus 13, Rasul Paulus berdoa supaya jemaat Tuhan juga beroleh namanya kesempurnaan di dalam iman. Dikatakan bahwa, dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Dan di ayat yang tadi kita baca, Rasul Paulus katakan usahakanlah supaya dirimu sempurna. Nah, ini menjadi penting. Sempurna di dalam teks ini juga bisa diartikan dengan utuh atau komplit. Jadi Rasul Paulus di dalam nasihatnya merindukan supaya iman jemaat itu menjadi utuh, menjadi sempurna. Nah, sedikit latar belakang agar kita bisa memahami ayat ini. Jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca di dalam 1 Korintus 1 ayat yang keempat. Dikatakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa jemaat Korintus kaya di dalam pengetahuan. Pengetahuan mereka tentang firman Tuhan begitu luar biasa. Bahkan bukan sekedar pengetahuan tentang firman Tuhan, mereka juga kaya akan pengalaman karunia rohani. Kehidupan spiritual jemaat Korintus luar biasa hebatnya. Mereka mengobarkan karunia Allah di tengah jemaat, di tengah pertemuan-pertemuan ibadah. Ada karunia-karunia rohani yang dikobarkan. Mereka kaya dalam pengetahuan, mereka kaya dalam hal rohani, tetapi mereka miskin di dalam kasih. Mereka miskin di dalam kehidupan moral mereka. Sekalipun pengetahuan mereka tentang firman Tuhan luar biasa, doa mereka begitu luar biasa, mereka berbahasa roh, tapi kehidupan mereka masih hidup dalam percabulan. Inilah yang dikatakan tidak sempurna. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus tidak komplit, tidak utuh. Nah, untuk itu, dari nasihat yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus ini, saya mendorong supaya setiap kehidupan kita boleh bertumbuh di dalam pengetahuan firman Tuhan. Gereja memberikan fasilitas yang luar biasa. Renungan harian kita bisa dengar setiap saat, dan itu menolong kita untuk kita bertumbuh di dalam pengetahuan. Tadi kita menyembah Tuhan juga merupakan sarana yang luar biasa. Kita boleh bertumbuh di dalam spiritual, di dalam kehidupan rohani. Tetapi saya juga rindu supaya kehidupan pengetahuan kita tentang firman Tuhan, kehidupan spiritual kita juga diwujud nyatakan di dalam buah kehidupan yang menjadi berkat buat orang lain. Itulah makanya Rasul Paulus katakan, supaya kamu menjadi sempurna, kita harus memanifestasikan pengetahuan firman Tuhan dan hubungan kita dengan Tuhan melalui doa-doa kita, melalui kehidupan spiritual diwujud nyatakan di dalam kehidupan real kita, dalam kehidupan nyata kita. Dan saya percaya ketika kita menjadi utuh, ketika kita menjadi sempurna, kita akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur melalui renungan firman Tuhan pada siang hari ini, pada saat ini, mengajarkan kepada kami supaya kami menjadi sempurna. Kami boleh bertumbuh di dalam pengetahuan firman Tuhan. Kami boleh bertumbuh di dalam kehidupan rohani kami. Dan kami juga mau bertumbuh di dalam kehidupan kasih kami satu dengan yang lain. Dan kami percaya Allah Roh Kudus akan membawa kami semakin hari semakin sempurna menjadi serupa seperti Kristus. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
2 Korintus 13. Nasihat-nasihat terakhir. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu. Baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Kepada mereka, yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain, telah kukatakan terlebih dahulu dan aku akan mengatakannya sekali lagi, sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu. Tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya. Bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Karena kamu ingin suatu bukti, bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia. Tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap, bahwa kamu tahu, bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah, agar kamu jangan berbuat jahat bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersukacita, apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu. Supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Salam. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.